Perkenalkan, nama saya Cindy, NIM 3121103037, kelas TI 21B1. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai sejarah komputer dan perkembangannya. Sejarah komputer dan perkembangannya. Sejak dahulu, proses pengolahan data telah dilakukan oleh manusia. Manusia juga menemukan alat-alat mekanik dan elektronik untuk membantu manusia dalam penghitungan dan pengolahan data supaya bisa mendapatkan hasil lebih cepat. Komputer yang kita temui saat ini adalah suatu evolusi panjang dari penemuan-penemuan manusia sejak dahulu kala berupa alat mekanik maupun elektronik. Saat ini, komputer dan piranti pendukungnya telah masuk dalam setiap aspek kehidupan dan pekerjaan. Komputer yang ada sekarang memiliki kemampuan yang lebih dari sekedar penghitungan matematik biasanya. Di antaranya adalah sistem komputer di kasa supermarket yang mampu membaca kode barang belanja, sentra telepon yang menangani jutaan panggilan, dan komunikasi jaringan komputer dan internet yang menghubungkan berbagai tempat di dunia. Sejarah komputer menurut periodenya. Yang pertama, alat hitungan tradisional dan kalkulator mekanik, kemudian komputer generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Yang pertama, komputer generasi pertama yaitu 1946 sampai 1959. Ciri komputer generasi pertama adalah: pertama, penggunaan tube vakum atau yang membuat komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar. Kedua, adanya silinder magnetik untuk penyimpanan data. Yang ketiga, instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Yang keempat, setiap komputer memiliki program kode binar yang berbeda yang disebut yaitu bahasa mesin, machine language. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Kedua, komputer generasi kedua yaitu tahun 1959 sampai 1964. Pada awal 1960-an mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, di universitas, dan di pemerintahan. Komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini: printer, penyimpanan dalam disket, memori, sistem operasi, dan program. Ciri-ciri komputer pada generasi kedua. Yang pertama, penggunaan transistor sehingga ukurannya lebih kecil. Kemudian adanya pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Kemudian penggantian dari bahasa mesin menjadi bahasa assembly. Kemudian muncul bahasa pemrograman COBOL dan Fortran. Ketiga, komputer generasi ketiga yaitu tahun 1964 sampai 1970. Walaupun transistor dalam banyak hal menggulungi tube vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa atau quartz rock menghilangkan masalah ini. Jack Klibble, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi yaitu IC, Integrated Circuit, di tahun 1958. IC mengkomunikasikan tiga komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Pada ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang
disebut semikonduktor. Hasilnya komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Ciri-ciri komputer pada generasi ketiga. Yang pertama, penggunaan IC Integrated Circuit. Yang kemudian ukuran komputer menjadi lebih kecil. Yang ketiga, ditemukannya sistem operasi. Yang keempat, komputer generasi keempat, yaitu tahun 1979 sampai sekarang. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas atau mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau VLSI memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration atau ULSI meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang berukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan keterdalaan komputer. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer, yaitu Central Processing Unit, memori, dan kendali input atau output, dalam sebuah chip yang sangat kecil. Sebelum IC dibuat untuk suatu tugas tertentu yang spesifik. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer atau PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Jumlah PC yang digunakan melonjak dari 2 juta unit di tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit di tahun 1982. 10 tahun kemudian, 65 juta PC digunakan. Komputer melanjutkan evolusi menuju ukuran yang lebih kecil dari komputer yang berada di atas meja, yaitu desktop komputer, menjadi komputer yang dapat dimasukkan dalam tas, yang dibilang itu disebut dengan laptop, atau bahkan komputer yang dapat digenggam. Pada masa sekarang, kita mengenal perjalanan IBM Computable dengan pemakaian CPU IBM PC per 486, Pentium, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, atau serial dari CPU buatan Intel. Juga kita kenal AMD K6, Athlon, dan sebagai lainnya. Ini semua masuk dalam golongan komputer generasi keempat. Seiring dengan cara menjamurnya penggunaan komputer di tempat kerja, cara-cara baru untuk menggali potensinya harus dikembangkan. Ciri-ciri komputer pada generasi keempat: yang pertama, digunakannya LSI, FLSI, ULSI. Kemudian digunakannya mikroprosesor. Sekian inilah penjelasan yang saya buat. Kiranya mohon maaf ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.